Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita sebuah film bermutu sekaligus mengharukan berjudul The Reader. Film ini mengisahkan kisah cinta seorang remaja Abigail dengan seorang tante-tante yang lebih tua umurnya darinya. Akankah kisah cinta mereka bertahan dan berakhir bahagia, atau sebaliknya? Nah, daripada penasaran, mari langsung kita saksikan saja alur ceritanya. Pada tahun 1995 di Berlin, Michael Berg alias Ralph Fiennes, melihat kereta tram lewat dari jendela apartemennya. Ia mengingat kilas balik kisah yang berawal dari tram tersebut pada tahun 1958. Dalam kilas balik flashback tersebut, seorang bocah remaja bernama Michael alias David Cross berada dalam tram tersebut. Tiba-tiba ia turun dari tram karena merasa sakit tidak enak badan. Dalam kondisi kehujanan, ia berhenti di pintu masuk sebuah gedung apartemen terdekat, dan tiba-tiba ia muntah di situ. Hannah Smith alias Kate Winslet, seorang kondektur tram yang baru mau pulang ke rumah, lewat di depan Michelle. Ia lantas membersihkan muntahan Michael dan membantu mengantarkannya pulang ke rumah. Oleh dokter, Michael didiagnosis menderita demam skarlatina atau demam bintik merah, dan harus dirawat di rumah selama 3 bulan ke depan. Setelah sembuh, Michael mengunjungi Hannah dengan membawa bunga untuk berterima kasih kepadanya. Karena Hannah sibuk mau berangkat kerja, Michael disuruh menunggu di luar. Tanpa sengaja Michael mengintip Hannah yang sedang berganti baju dan tiba-tiba Michael kepergok Hannah, membuatnya malu dan cepat-cepat kabur meninggalkan Hannah. Keesokan harinya, Michael yang masih penasaran dengan pemandangan indah yang dilihatnya kemarin, kembali ke apartemen Hannah. Melihat Michael, Hannah minta tolong dibawakan 2 ember batu bara dari bawah. Michael mengambil batu bara, dan setelah selesai ia kembali menemui Hannah, dan tiba-tiba Hannah tertawa melihat wajah Michael. Melihat wajah Michael yang hitam belepotan, Hannah menyiapkan air di bathtub dan menyuruh Michael membuka pakaiannya. Dengan malu-malu Michael membuka pakaiannya, dan masuk ke dalam bathtub. Ia membersihkan muka dan badannya dengan air hangat dalam bathtub. Enggak lama Hannah datang membawakan handuk, tapi ternyata Hannah juga sudah tidak mengenakan apa-apa. Hannah, yang berumur 36 tahun, merayu Michael yang masih berusia 15 tahun. Dan sudah bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya. Ketika di rumah, Michael ditanya orang tuanya kenapa sering pulang terlambat. Michael mengaku kalau dia tersesat. Adiknya enggak percaya, masa bisa orang tersesat di kampungnya sendiri? Michael never lies. Karena baru pertama kali merasakan nikmatnya surga dunia, Michael ketagihan dan kembali ke rumah Hannah setelah pulang sekolah untuk mengulangnya lagi. Akhirnya mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka bersama-sama berhubungan di apartemen Hannah. Hannah meminta Michael untuk membaca karya sastra yang sedang dipelajarinya di sekolah. Hal itu akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Hannah baru mau diajak bercocok tanam setelah dibacakan buku cerita novel yang dibawa oleh Michael. Bukan hanya novel, komik Tintin pun yang lagi populer pada masa itu juga dibacakan oleh Michael. Suatu ketika, Michael bertanya apakah Hannah mempunyai jatah libur kerja, karena Michael ingin mengajak Hannah jalan-jalan dengan bersepeda, dan Michael sudah membuat rute perjalanannya di sebuah buku notes. Tapi Hannah tidak berminat membaca rute di buku itu dan membuangnya. Ia mengatakan kalau Michael terlalu banyak berencana. Akhirnya jadi juga mereka berjalan-jalan bersepeda menyusuri jalan dengan pemandangan yang indah. Mereka mampir di sebuah tempat makan. Ketika Hannah disodori daftar menu makanan, ia tampak kebingungan, dan berkata kalau ia mengikuti aja menu yang Michael pesan. Di tepi sebuah sungai, Michael menulis sebuah puisi untuk Hannah. Dan Michael yang sekarang, masih menyimpan puisi itu. Keesokannya di sekolah, ada murid cewek baru bernama Sophie. Cewek yang lumayan cantik itu duduk di sebelah Michael. Michael sebenarnya tertarik dengan cewek yang bernama Sophie ini. Tapi entah kenapa, daya tarik Hannah lebih kuat, yang membuatnya buru-buru meninggalkan kelas olahraga renangnya.
Michael datang ke tempat Hana dengan membawa sebuah buku baru untuk dibacakan. Hal ini membuat setiap pulang sekolah, Michael selalu menolak jika diajak berkumpul dengan teman-temannya. Suatu ketika, Hana diberitahu atasannya bahwa ia diangkat sebagai karyawan administrasi di perusahaan tram. Mendengar hal ini, malah membuat Hana bingung dan uring-uringan. Tapi hal ini tidak ia beritahukan pada Michael. Ketika Michael sedang membacakan buku cerita, Hana malah marah-marah sama Michael. You want a fight, kid? No, I don't want to fight. What's wrong with you? Tapi Michael berusaha meredam emosi Hana dengan mencium Hana sebagai rasa cintanya pada Hana. Hingga akhirnya setelah selesai bercocok tanam, Hana berkata kalau ini saatnya Michael kembali ke teman-temannya. Keesokannya Michael mempunyai perasaan yang tidak enak. Ia datang ke apartemen Hana dan ternyata Michael mendapati apartemen Hana telah kosong. Hana tiba-tiba pergi tanpa memberitahu Michael. Michael merasa sedih kehilangan Hana. Sosok Hana yang misterius selalu ada dalam pikiran Michael. 8 tahun berlalu, yaitu pada tahun 1966, Michael melanjutkan pendidikannya di Heidelberg University Law School. Sebagai bagian dari sebuah seminar khusus, 5 orang mahasiswa terpilih ditugaskan untuk mengamati sebuah persidangan yang serupa dengan pengadilan Frankfurt Auschwitz, dengan terdakwa terdiri dari 6 wanita yang dituduh membiarkan 300 wanita Yahudi meninggal di sebuah gereja yang terbakar saat mereka menjadi petugas Schutzstaffel pada gerakan kematian setelah evakuasi pada tahun 1944 di sebuah kamp konsentrasi Nazi dekat Krakow. Michael adalah salah satu siswa yang terpilih mengikuti praktek kerja tersebut. Ketika Michael mulai mengikuti jalannya persidangan tersebut, tiba-tiba Thank you. Michael terkejut ketika mengetahui bahwa Hana adalah salah satu terdakwanya. Until 1940. Bukti penentu dalam persidangan adalah kesaksian Ilana Mater, salah satu tahanan penulis buku biografi, yang menceritakan bagaimana ia dan ibunya bisa selamat. Di buku itu juga dijelaskan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh para penjaga terhadap para tahanan. Tiap bulan, 60 orang tahanan dipilih untuk dikirim ke Auschwitz. Hana, tidak seperti 5 rekan terdakwa lainnya, mengakui ikut terlibat dalam proses seleksi tersebut. Yes. Prosesnya ada 6 penjaga, dan masing-masing penjaga memilih 10 orang tahanan setiap bulan. Hana menyadari bahwa Auschwitz adalah kamp pemusnahan dan bahwa 10 wanita yang dipilihnya ketika diseleksi setiap bulan akan dieksekusi. Tapi ia merasa tidak punya pilihan, karena tahanan baru terus berdatangan, mengakibatkan ruang tahanan menjadi sempit dan ia harus memindahkan tahanan lama. Ilana Mater dihadirkan menjadi saksi akan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh 6 orang penjaga. Ilana Mater menjelaskan bagaimana Hana melakukan seleksi dengan cara yang berbeda. Hana mempunyai anak kesayangan yang terdiri dari gadis-gadis muda. Ia menyuruh para wanita dari kamp itu, membacakan buku untuknya pada malam hari. Ibu dari Ilana Mater juga memberikan kesaksian ketika para tahanan dipindahkan dari kamp. Para tahanan berjalan melewati cuaca dingin bersalju dan harus beristirahat di sebuah gereja. Sebuah bom jatuh meledak, dan mulai membakar atap gereja. Para tahanan berlari ke arah pintu keluar untuk menyelamatkan diri, tapi sayang pintunya dikunci dari luar oleh para penjaga. Hal ini menyebabkan hampir semua tawanan mati terbakar hidup-hidup. Everyone was killed. Hana tidak menyangkal kesaksian tentang kebakaran gereja itu. Hakim bertanya kepada Hana kenapa ia tidak membukakan pintu gereja itu. Hana berpegang teguh pada tugasnya sebagai penjaga, menjaga tahanan agar tidak kabur, meskipun mereka bisa mati. Hakim mencecar Hana karena 5 terdakwa lain membuat pernyataan melawan Hana, yang mengatakan bahwa pada saat itu, Hana yang bertugas sebagai pemimpin, sehingga harus bertanggung jawab. Hakim mempunyai bukti sebuah laporan dan kelima terdakwa lainnya menunjuk Hana yang menulisnya. Untuk membuktikan apakah benar Hana yang menulisnya, Hakim meminta tulisan tangan Hana di sebuah kertas untuk membandingkannya. Pada saat itu Hana tampak kebingungan. Dan pada saat itu juga Michael teringat ketika Hana bingung membaca menu, tidak mau membaca buku rute, dan lebih suka dibacakan oleh Michael. Pada saat itu juga Michael baru menyadari rahasia Hana, kalau Hana tidak bisa membaca alias buta huruf.
Dan yang lebih mengejutkan lagi ternyata, Hana tidak mau berterus terang dan lebih memilih mengakui kalau ia yang menulis laporan tersebut untuk menyembunyikan rahasia buta hurufnya seumur hidup. Michael memberitahu profesor dosennya, bahwa ia memiliki informasi yang menguntungkan salah satu terdakwa, tetapi ia tidak yakin harus berbuat apa, karena terdakwa sendiri memilih untuk tidak mengungkapkan informasinya karena malu. Because she's ashamed. You have a visitor. Keesokannya, Michael mengatur kunjungan dengan Hana di penjara. Tetapi tiba-tiba Michael berubah pikiran, dan langsung pergi tanpa sempat bertemu dengan Hana. Pada hari pembacaan vonis, Hana menerima hukuman penjara seumur hidup karena peran kepemimpinannya, yang diakui sendiri oleh Hana dalam persidangan. Sementara terdakwa lainnya dijatuhi hukuman penjara masing-masing 4 tahun dan 3 bulan. Michael hanya bisa menangis mendengar putusan tersebut. Michael dewasa diperankan Ralph Fiennes, diceritakan telah menikah dan memiliki seorang putri. Tapi Michael memutuskan untuk bercerai. Michael mengambil buku-bukunya, ketika ia dan Hana masih berhubungan. Ia mulai membacanya, dan merekamnya ke tape recorder. Michael mengirimkan kaset dan pemutarnya kepada Hana, untuk menghiburnya di dalam penjara. The Odyssey by Homer. The Odyssey by Homer. The Lady with the Little Dog. Akhirnya, Hana mulai berinisiatif meminjam buku-buku yang ceritanya sudah direkam dalam kaset, dari perpustakaan tahanan. Ia mulai belajar sendiri untuk membaca dan menulis, dengan mengikuti rekaman Michael. The Lady with the Little Dog. Hana mulai menulis surat dan catatan kepada Michael dengan singkat, meminta Michael untuk menulis surat kepada Hana. Michael tidak membalas surat atau mengunjunginya, tetapi ia tetap mengirimkan kaset kepada Hana. Seiring berjalannya waktu, surat-surat itu mencerminkan perkembangannya dalam menulis dan membaca yang meningkat secara bertahap. Pada tahun 1988, seorang petugas tahanan menghubungi Michael untuk meminta bantuannya tentang pembebasan bersyarat Hana, setelah pembebasan lebih cepat karena perilaku baik. Hana sudah tidak mempunyai keluarga, dan Michael adalah satu-satunya kontak, yang diharapkan bisa menyediakan pekerjaan dan tempat tinggal setelah Hana bebas nanti. Michael akhirnya mengunjungi Hana seminggu sebelum ia dibebaskan. Pertemuan yang membuat mereka canggung setelah puluhan tahun tidak bertemu. Michael memberitahu Hana kalau ia menemukan tempat tinggal dan pekerjaan untuk Hana. Dalam pertemuan mereka, Michael tetap menjaga jarak berhadapan dengan Hana, membuat Hana menjadi sedih dan kecewa dengan sikap Michael. Michael bertanya apakah Hana selalu memikirkan masa lalunya, lalu Hana menjawab, tidak masalah dengan apa yang kurasakan. Tidak masalah dengan apa yang kupikirkan. Orang mati tetap mati. Pernyataan Hana tampaknya mengecewakan Michael. Michael lalu memberitahu Hana akan kembali lagi untuk menjemputnya minggu depan. Michael tiba di penjara pada tanggal pembebasan Hana dengan membawa bunga. Tapi ternyata, Michael datang hanya untuk mengetahui bahwa Hana telah tewas gantung diri. Hana tidak pernah berkemas dan berencana untuk pergi. Hana telah meninggalkan sebuah kaleng teh dengan uang tunai di dalamnya beserta sebuah catatan yang meminta Michael untuk memberikan uang tunai di rekening bank kepada Ilana. Michael menyadari bahwa Hana bunuh diri karena kesalahannya. Michael melakukan perjalanan ke New York dan bertemu dengan Ilana dewasa. Michael mengakui hubungannya dengan Hana ketika masih muda. Michael memberitahu Ilana kalau Hana telah bunuh diri dan tentang Hana yang buta huruf. Ilana memberitahu Michael bahwa ia tidak bisa melupakan dan memaafkan Hana atas apa yang terjadi di kamp konsentrasi. Ia juga menolak uang pemberian dari Hana. Michael menyarankan agar Ilana menyumbangkan uang itu kepada organisasi yang memperjuangkan buta huruf untuk orang dewasa, terutama orang Yahudi. Ilana menjawab bahwa buta huruf bukanlah masalah orang Yahudi, dan meminta Michael untuk mengurus hal ini sebagai gantinya. Ilana menyimpan kaleng tehnya karena mirip dengan kaleng teh miliknya, yang dicuri di Auschwitz. Di akhir film, Michael mengantar putrinya, Julia, ke sebuah makam yang ternyata adalah makam Hana. Dan saat itu juga Michael menceritakan kisah hubungan mereka yang telah terpendam sekian lama. Dan film pun berakhir di sini. Nah, bagaimana alur cerita filmnya? Kalau kalian suka,
Jangan ragu-ragu untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar mendapat video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton.